ada beberapa kayaknya jaringannya kurang bagus. Kemungkinan besar jaringannya kurang bagus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini saya memberikan tema jangan mendua. Jangan mendua. Mari kita melihat Alkitab kita terlebih dahulu, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam Yakobus pasal yang pertama ayat yang ke-8. Yakobus pasal pertama ayat yang ke-8 berbunyi demikian. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Alkitab cukup jelas memberikan gambaran kepada kita bahwa kita tidak boleh menduakan Tuhan dalam hidup ini. Dan kalau kita juga melihat di hukum Taurat sangat jelas Tuhan memberikan larangan kepada kita untuk menyembah kepada patung-patung atau membuat patung-patung yang menyerupai apapun kata Alkitab. Karena kita hanya mempunyai satu Allah. Nah, di akhir zaman ini secara tidak sadar kita harus menyadari bahwa orang Kristen itu juga bisa bergeser dari imannya. Mungkin karena pergumulan hidup, mungkin karena perkembangan teknologi. Sampai-sampai sekarang kan Bapak Ibu ada orang yang sudah malas ke gereja, ya udahlah saya mau nonton live streaming aja. Saya mau pindah kalau saya tidak suka dengan khotbahnya Pak Efrianto contohnya, saya pindah ke khotbahnya Pak Tommy. Dan kalau saya tidak suka lagi, saya cari lagi pendeta yang lain. Itu kan yang terjadi Bapak Ibu. Nah, itulah fakta-fakta yang kita harus akui bahwa orang itu sekarang sudah tidak lagi mau mendengarkan firman yang murni. Orang itu lebih tertarik mendengarkan hal-hal yang menurut mereka, oh ini hebat, kalau kita ikut Tuhan itu nggak sakit dan segala macam. Orang lebih tertarik ke sana dibandingkan dengan dia mendengarkan hal-hal yang menyakitkan. Dan mohon maaf juga ada juga hamba-hamba Tuhan yang tidak berani mengungkapkan dosa dan berbicara tentang kekudusan karena takut jemaatnya lari, karena takut orang yang mengikut dia berkurang. Tetapi sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, mari kita mempunyai komitmen tidak mau bergeser daripada Tuhan. Sebab Alkitab berkata, sebab kita, kalau kita mendua hati, berarti mendua hati itu berarti bengkok ya Bapak Ibu ya. 50-50. 50 untuk Tuhan, 50 untuk dunia. Kayak lagu aja kayak. Ada lagunya itu kan. Kalau tidak salah nanti 50-50 kalau tidak salah itu. Ada dulu lagunya itu. Zaman-zamannya Ibu Pungki kali lagu itu ada ya. Ya pasti itu lagu itu. Kalau kita nyanyi dulu itu kan. Jangan sampai kita cinta-cinta karet juga. Sini sana lengket. Ya kan. Kita harus fokus kepada Tuhan bahwa kalau kita mengambil keputusan ikut Tuhan, ya ikut Tuhan lah kita dengan benar. Sebab dan saya mempercayai orang yang suka mendua itu tidak akan ada ketenangan dalam hidupnya. Karena dia diombang-ambingkan. Karena ayat yang kelima ya Bapak Ibu, saya membacakan ayat yang kelima. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintanya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkitkan, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Jadi Tuhan memberikan, kalau kita kurang berhikmat, mari kita datang kepada Tuhan. Karena Tuhan yang memberikan hikmat itu. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada beberapa hal yang saya mau sharingkan malam hari ini. Mungkin khotbah saya selama ini saya khotbah dari ayat ke ayat, tetapi kita akan mencoba melihat orang yang mendua hati itu seperti apa. Sehingga Alkitab sangat jelas berkata kepada kita, yang pertama, kalau ada ciri-ciri orang yang mendua hati, yang pertama adalah orang itu lebih mencintai uang dibandingkan dengan Tuhan. Mari kita melihat sama-sama di dalam Matius 6. Matius 6 ayat 24. Nah, ini juga pernah disinggung oleh Pak Tommy. Pak Tommy sudah pernah mengkhotbahkan hal ini. Tetapi saya mengingatkan kita kembali. Nah, ayat 24 saya membacakannya Bapak Ibu. Matius 6 ayat 24. Ini gambaran orang yang menduakan Tuhan. Atau ciri-ciri orang yang menduakan Tuhan dalam hidupnya. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan akan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain.
kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Cukup jelas Alkitab memberikan kita gambaran bahwa kita tidak bisa mengabdikan diri kepada dua Tuhan. Kita tidak bukan berarti kita tidak boleh mencari kebutuhan kita sehari-hari atau kita untuk sekolah anak, untuk kebutuhan apa yang kita perlukan. Bukan begitu. Orang yang mencintai itu berarti orang yang mengabdikan dirinya sepenuhnya dengan itu. Makanya kalau laki-laki mencintai dua perempuan, apalagi kalau udah bersuami istri ya, dia mencintai wanita lain, itu berbahaya. Makanya kita tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua Tuhan. Kita harus menggarisbawahi, tidak ada satu orang pun yang ada di kolom langit ini dia mengabdi kepada dua Tuhan. Kalau dia mengabdi kepada dua Tuhan, maka pastinya dia akan membenci yang seorang. Tetapi terkadang orang lebih tertarik dengan Mammon dibandingkan dengan Tuhan. Karena Mammon dianggap sebagai Tuhannya, sebagai tuannya. Padahal yang menciptakan segala sesuatu adalah Tuhan. Jadi kita bersyukur kepada Tuhan dan kita harus mengingat bahwa Alkitab berkata ketika kita menduakan Tuhan maka tidak ada ketenangan dalam hidup kita. Cukup jelas berkata kita tidak bisa mengasihi seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi. Kita tidak bisa menjadikan hamba diri kita kepada Tuhan kalau kita masih lebih mencintai apa yang diciptakan oleh Tuhan daripada apa yang daripada Tuhan itu sendiri. Jadi Bapak Ibu, saya yakin dan percaya kita mungkin hanya berapa ya di dalam Zoom ini sekarang? 5 orang. Nah, jangan sampai kita menduakan Tuhan. Jangan sampai kita terlena karena apa? Karena cinta. Tergoda karena cinta. Jangan sampai. Tuhan Yesus dicoba iblis juga di padang gurun. Jangan sampai kita, mohon maaf ya Bapak Ibu, banyak orang menggunakan firman Tuhan untuk membenarkan dirinya sendiri. Jangankan kita sebagai orang-orang percaya, iblis pun pengen menghancurkan Tuhan Yesus dengan apa? Dengan firman Tuhan, bukan? Berarti iblis tahu firman Tuhan. Kita sebagai orang percaya jangan sampai bergeser dari dasar iman kita kepada Tuhan. Jangan sampai kita lebih mencintai Mammon dibandingkan dengan Tuhan. Jangan sampai kita terlena dengan harta yang diberikan Tuhan. Karena Alkitab berkata, untuk apa kita memiliki seisi dunia ini? Kalau kita kehilangan nyawa. Kita terlalu takut kepada orang yang hanya mampu membinasakan tubuh ini. Sedangkan kepada orang yang membinasakan nyawa kita, roh kita terkadang tidak takut sih. Gitu Bapak Ibu. Itu yang pertama. Ciri-ciri orang yang menduakan Tuhan, dia lebih mencintai Mammon dibandingkan dengan Tuhan. Dibandingkan dengan apa, siapa yang memberinya, siapa sumbernya. Kan itu kan yang menjadi pertanyaan dalam hidup ini. Siapa sih sumber berkat ini? Siapa yang memberinya? Pemberinya itu adalah Tuhan. Ya Bapak Ibu ya. Kalau kita melihat kitab Kejadian sebelum manusia dijadikan keseluruhan, dibentuk dulu matahari, dibuat dulu binatang, dibuat dulu dan segala macam untuk dinikmati oleh manusia. Karena sudah terlena manusia menikmati ciptaan yang lain itu sehingga menduakan Tuhan dan lebih tertarik kepada hal-hal yang sementara, yang sifatnya tidak kekal, yang sifatnya tidak abadi. Keabadian itu hanya ada di rumah Tuhan, hanya bersama Yesus. Makanya lakukan ada bersama Yesus, lakukan perkara besar bersama Yesus. Tiada yang suka bersama Yesus. Ada jalan keluar untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Ya kan Bapak Ibu? Bersama Yesus kita bisa melewati badai yang sedang terjadi Bapak Ibu. Kalau kita melihat tanda-tanda zamannya, kita melihat sekeliling kita sudah menunjukkan bahwa dunia ini sudah tidak lagi menjadi tempat yang aman bagi manusia. Baik itu yang punya uang, baik itu orang miskin, baik itu orang yang
tidak punya apa-apa, dunia ini sudah tidak menjadi tempat yang aman bagi kita. Kita bisa membedakan 2018, 2019 kita hidup dengan seenak kita hidup dengan kemana saja tidak pakai masker. Coba lihat sekarang Bapak Ibu. Ya kan? Berarti ada perubahan demi perubahan dunia ini. Makanya jelas Alkitab berkata, dunia ini semakin jahat. Tidak ada tempat yang aman lagi bagi saya dan Bapak Ibu di dunia ini. Karena dunia ini menuai kebinasaannya sendiri. Yang berikut Bapak Ibu, bagaimana ciri-ciri orang yang menduakan Tuhan? Yang berikut, mari kita melihat Wahyu pasal 3 ayat 16. Wahyu pasal 3 ayat 16. Wahyu pasal 3 ayat 16. Saya membacakan. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Ini teguran yang disampaikan kepada jemaat di Laodikia. Kalau kita mau hidup benar di hadapan Tuhan, jangan sampai kita hanya suam-suam kuku, hanya panas-panas. Kalau memang ikut Tuhan benar-benar, ikut Tuhan benar-benar. Kalau kita mau neko-neko, ya neko-neko. Nggak bisa kita setengah-setengah, nggak bisa kita tawar-menawar. Kalau memang pokok iman kita harus ya katakan ya, kalau tidak katakan tidak. Karena selebih dari itu berasal dari iblis. Berasal daripada si jahat. Jangan sampai kita mengorbankan kebenaran hanya demi kepentingan kita sendiri. Amin. Kebenaran itu sudah final. Dan itu dibuktikan oleh Yesus sendiri. Makanya kita bilang, jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau. Orang yang menduakan Tuhan atau orang yang mendua hati, kalau kita peling-pelang, ya maka Tuhan yang memuntahkan kita. Dikeluarkan kita oleh Tuhan sendiri. Makanya Alkitab cukup jelas berkata, kerjakanlah keselamatan. Memang benar keselamatan itu adalah karunia Tuhan, kasih karunia Tuhan. Tapi orang yang merendahkan kasih karunia itu, dia akan berurusan dengan Tuhan sendiri. Terkadang orang berkata, iya kan kita diselamatkan memang tidak perlu berbuat baik dan segala macam, bukan karena perbuatan baik. Ya benar, betul. Kita diselamatkan karena kasih karunia memang. Tapi ingat, ada ayat di berikutnya dia berkata, jangan sampai ada orang yang memegahkan diri. Jangan sampai ada orang yang sombong. Saya sepakat dengan satu Pak Stephen Tong berkata, tidak ada jaminan bagi pendeta untuk masuk surga. Dan tidak ada jaminan bagi majelis untuk masuk surga. Bukan karena dia majelis bisa masuk surga. Bukan karena dia pendeta. Karena yang ditanya nanti bukan KTP kita atau Bapak Ibu. Bukan pendetanya kan. Yang ditanya bagaimana kita hidup di hadapan Tuhan. Dan kita bisa melihat juga para murid. Ya, Yudas. Dan para murid yang tidak percaya. Sehingga mereka meminta bukti. Jadi mari kita menyadari bahwa kita itu ada di penghujung akhir zaman. Di mana kita harus berlomba dengan teknologi yang ada. Coba bayangkan sekarang, kita nggak pernah membayangkan kan, kita ini bisa bertemu secara virtual. Iya, cukup jelas Matius 7 ayat 21 itu cukup jelas dan menjadi teguran bagi kita Bapak Ibu. Jangan sampai kita menduakan Tuhan hanya gara-gara hal-hal yang sepele. Bapak Ibu ya. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Bukan saya yang ngomong loh Bapak Ibu. Ini firman Tuhan. Ini teguran buat saya juga sebagai hamba Tuhan. Sebagai gembala. Ini teguran bagi saya. Jadi kita mempertanggungjawabkan apa yang kita buat di hadapan Tuhan. Karena dari hati kita lah timbul segala yang jahat. Dari hati kita lah timbul segala yang tidak berkenan kepada Tuhan. Sudah cukup Alkitab berkata ya, contoh ya Bapak Ibu ya, contoh kecil. Pemabuk, pemarah, pengfitnah,
dan yang lain-lain itu tidak ada bagian dalam kerajaan sorga kan? Sudah cukup jelas itu sampai di Galatia 5 itu 19 ayat sampai 21 kan? Jelas di sana katakan. Lalu kenapa kita semakin hari semakin ada juga yang menekankan karunia, kasih karunia kita diselamatkan. Iya, saya tidak menolak kita kasih karunia diselamatkan. Tetapi di balik kasih karunia itu ada ketegasan Tuhan. Ada keadilan Tuhan di sana. Ada kebenaran Tuhan di sana. Ada kekudusan Tuhan di sana. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan, atau kita orang yang percaya, jangan sampai kita suam-suam kuku. Jangan sampai kita main-main lah. Maksudnya bercanda mengikut Tuhan. Kita suka-sukanya mengikut Tuhan. Kita berbuat dosa kan Pak, kita berdoa, kita diampuni. Kita buat dosa lagi. Kita berdoa, kita diampuni. Benar. Tuhan juga jangan sampai kita jadikan bahan permainan. Berikut Bapak Ibu. Ciri-ciri orang yang mendoakan Tuhan. Jangan sampai kita mendoakan Tuhan. Yang berikut. Kolose 2 ayat 8. Kolose pasal 2 ayat 8. Oke. Saya membacakan. Hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu, menurut ajaran keturunan dan roh-roh duniawi, tetapi tidak menurut Kristus. Hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu. Menawan adalah mengikat. Jangan sampai ada yang mengikat saya dan saudara dengan filsafatnya yang kosong. Jangan sampai kita menduakan Tuhan dengan apa? Ajaran-ajaran keturunan dan roh-roh dunia ini. Saya tidak berkata begini Bapak Ibu ya. Antropologi budaya itu perlu nggak? Perlu. Tapi jangan sampai gara-gara budaya kita mematikan Injil. Sehingga yang kita munculkan adalah nilai-nilai budayanya. Seharusnya yang lebih menonjol itu adalah Injil. Makanya Alkitab berkata, hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong. Ada filsafat yang mengatakan kan, aku berpikir maka aku ada. Ada pandangan-pandangan filsafat yang seperti itu. Aku berpikir maka aku ada. Berarti kalau tidak berpikir dia tidak ada. Ya kan? Jadi sebagai anak Tuhan di akhir zaman ini mari kita berhati-hati. Bukan saya yang berkata, saya pun harus berhati-hati. Setiap kita mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan di hadapan Tuhan. Setiap kita akan menghadap takhta pengadilannya itu. Karena ketika kita bertemu, bukan lagi kita berbicara tentang kasih karunia, tetapi dia berbicara sebagai hakim yang agung. Sebagai raja di atas segala raja. Yang memberikan upah bagi Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Haleluya. Bukankah kitab Ibrani berkata ketika kita sudah mengetahui kebenaran, kalau kita berbuat dosa tidak ada lagi yang dikorbankan untuk menebus dosa itu. Saya percaya kita ini sudah mengetahui kebenaran. Dan kebenaran itu selalu kita dengar hari demi hari. Selalu kita baca di Alkitab. Dan selalu kita bersekutu dengan Tuhan. Hati-hatilah supaya jangan ada yang mengikat kita, yang menawan kita, yang menjerumuskan kita dengan falsafat-falsafat yang kosong. Dan ini bukan hanya di zaman kita. Di zamannya para rasul juga sudah ada. Contoh lagi, antikristus itu sudah ada dari zamannya para rasul. Bukan hanya yang sekarang. Banyak kita juga yang memperdebatkan bahwa oh ini segala macam, itu segala macam. Yang kita tahu diberikan gambaran di dalam Alkitab bahwa antikristus itu tidak akan berasal dari luar. Dia berasal dari dalam. Ada yang berasal dari dalam. Amin. Jadi mari kita menyadari bahwa jangan sampai kita terikat oleh falsafat-falsafat yang kosong dan palsu menurut ajaran turun-temurun. Karena kekristenan itu bukan berbicara tentang
turun-temurun. Tapi kekristenan itu berbicara tentang relasi satu dengan Tuhan. Amin. Banyak orang bangga loh. Kita lahir di Kristen. Itu sudah menjadi landasan. Iya, saya lahir di Kristen. Tapi pertanyaannya imannya bertumbuh enggak? Dia mempunyai hubungan yang eratnya dengan Tuhan. Jadi mari kita Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jangan kita sampai menduakan Tuhan. Dengan apa? Dengan falsafat-falsafat kosong, keturunan ajaran-ajaran menurut keturunan-keturunan. Sebagai orang Kristus, sebagai orang yang lahir di dalam Tuhan, karena kita berkata ya, ketika kita lahir di dalam Tuhan, yang kita pikirkan itu segala yang manis, yang sedap didengar. Jadi mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Kristus adalah teladan hidup bagi kita, yang memberikan kita gambaran. Ini loh jalan masuk surga. Alkitab sudah bilang memang sempit jalan masuk ke sana, sempit jalan. Bukan ada juga ya yang masih banyak jalan menuju Roma. Iya, menuju Roma banyak jalan. Tapi menuju kerajaan sorga hanya satu jalannya, Kristus. Tidak ada jalan yang lain. Ya kan, akhirnya ada sekarang yang pluralisme agama itu yang mengatakan bahwa semua agama nanti akan bertemu. Tapi saya meyakini bahwa hanya satu. Karena Alkitab berkata di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia selain kepada Yesus Kristus yang menyelamatkan kita. Amin. Jadi mari, kenapa manusia lebih cenderung melakukan apa yang diajarkan oleh dunia dibandingkan dengan Kristus? Harusnya kita lebih cenderung mengikuti teladan Kristus dibandingkan dengan apa yang diajarkan oleh dunia ini. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita menyadari bahwa jangan sampai kita terpikat oleh roh-roh dunia ini. Jangan sampai kita ditawan oleh roh-roh dunia ini. Karena lawan kita bukanlah melawan darah dan daging, tapi penghulu-penghulu di udara. Bapak Ibu, biarlah kita semua di kondisi keadaan seperti ini. Jangan sampai kita bergeser dari iman kita. Jangan sampai kita menduakan Tuhan. Karena banyak juga orang Kristen ini ya, saya tidak menghakimi ya. Tapi kalau kita melihat banyak orang di gereja hari Minggu, tapi kalau dia sakit masih cari dukung, masih cari orang pintar, ya kan? Ditanya orang pintar. Tapi ayo kita merubah pikiran kita. Itu falsafat-falsafat yang kosong. Yang harus kita buang dari iman kita. Jangan sampai kita diracuni. Karena cukup jelas Tuhan Yesus berkata kepada kita, pikulah salib, ikutlah, sangkallah dirimu. Jadilah terang, jadilah garam. Sebagai orang yang percaya, mari kita tetap semangat. Kita mengabarkan Injil Kristus kemanapun kita pergi. Karena itulah yang menjadi kekuatan Allah. Itulah yang menjadi kekuatan Tuhan. Kiranya Bapak Ibu terus diberkati oleh Tuhan. Terus dilindungi oleh Tuhan. Terus dikuatkan oleh Tuhan. Lalu bagaimana supaya kita jangan menduakan Tuhan? Kita harus berakar di dalam Tuhan. Kita harus berakar. Nggak bisa kita nggak berakar di dalam Tuhan. Kita harus berakar. Berakar dan bertumbuh di dalam Tuhan. Kolose pasal 2 ayat 7 ya. Kalau kita melihat ya Bapak Ibu, kita melihat di atas sedikit. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia. Nah, ini yang harus perlu kita renungkan dalam hidup. Supaya kita tidak mendua, kita berakar di dalam Tuhan. Pohon yang hebat, sekalipun angin menerpanya, dia pasti berakar ya Bapak Ibu ya. Akarnya kuat ya. Akar tunggalnya harus kuat. Di dalam Kristus. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia. Dan iman kita itu harus dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan ucapan syukur. Jadi kita sebagai orang yang percaya jangan sampai kita bergeser ya.
Supaya kita tidak bergeser, kita harus berakar di dalam Tuhan. Berakar, tumbuh di dalam Tuhan. Jangan tumpul. Kita harus berakar. Sebab ayat yang ke-6-nya Bapak Ibu ya, saya membacakan. Kamu telah menerima Kristus Yesus, Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Tetap di dalam Dia. Ada penyakit, ada badai, ada kekurangan, ada kelemahan. Ya tetap ada di dalam Tuhan. Jangan bergeser. Ada dulu satu orang tua berkata begini. Karena saking, ini kesaksian Bapak Ibu. Jemaat yang pernah saya layani dulu. Dia kesaksian udah umur berapa. Dulu waktu dia muda, dia susah sekali mencari pekerjaan. Sampai-sampai dia menyerah. Dan dia ketemu dengan pohon besar. Dia berdoa di bawah pohon besar itu. Dia berkata begini. Kalau saya dapat pekerjaan, maka pohon inilah yang menjadi Tuhan saya. Coba bayangkan Bapak. Karena kekecewaannya dengan Tuhan. Ya orang Kristen. Kamu telah menerima Kristus Yesus, Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap tinggal di dalam Dia. Supaya kita tidak bergeser, hidup kita harus ada di dalam Tuhan. Kita harus ada di dalam kendali Roh Kudus. Kita mengandalkan Tuhan, kita membangun hubungan dengan Tuhan. Bukankah Yesus berkata Dia akan mengirimkan kita seorang penolong? Kalau penolongnya kita tidak gunakan bagaimana, Bapak Ibu? Penolong itu adalah Roh Kudus. Amen. Jadi mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita berakar di dalam Tuhan, dibangun di dalam Dia. Kalau di dalam Tuhan kita dibangun, kita pasti akan menang bersama dengan Tuhan. Baru hendaklah kita bertambah teguh di dalam iman. Teguhkanlah hati kita, teguhkanlah iman kita. Bahwa kita akan melihat kemuliaan Tuhan. Yang berikutnya, dan biarlah hendaknya hati kita selalu bersyukur. Hanya ada lagu, ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku. Bersyukurlah dalam hidup kita. Dan kita membawa nama Tuhan Yesus. Ada lagu Kidung Jemaat ya. Bawa nama Tuhan Yesus mana saja kau pergi. Nama itu menghibur. Ya kan? Kemana saja kita pergi. Nama Tuhan yang menghibur kita. Nama Tuhan yang memberikan pertolongan kita. Jadi makanya kita mempercayai hidup ini sepenuhnya kepada Tuhan. Amin. Kita mempercayakan sepenuhnya kepada Tuhan. Apa yang Tuhan mau. Apa yang Tuhan inginkan. Ketika Daud mengalami masalah ya. Kalau kita melihat perjalanan Daud. Dia bertanya kepada Tuhan, Tuhan, apa yang harus aku lakukan? Secara ini saya kalah Tuhan. Tapi dia mau bertanya kepada Tuhan. Ketika Tuhan berkata, ya. Mari kita konsisten Bapak Ibu. Yang dikasih Tuhan, saya mengingatkan kita kembali. Bahwa ketika kita ada di dalam kebenaran, apa yang dinyatakan ya, katakan ya. Apa yang tidak, katakan tidak. Jangan sampai kita mengubah yang manis menjadi pahit. Itulah yang sedang terjadi. Terkadang kita mengubah yang manis menjadi pahit. Yang pahit kita jadikan manis. Itu kan salah Bapak Ibu. Itu Alkitab berkata, bukan saya. Jadi jangan sampai kita berlindung kepada Tuhan. Kita berserah kepada Tuhan. Kita nyatakan bahwa kita itu mempunyai Tuhan yang hidup. Nah, saya membacakannya Yesaya 5 ayat 20. Celakalah yang mereka menyebutkan kejahatan itu baik dan kebaikan itu jahat. Celakalah mereka yang menyebutkan kejahatan itu baik. Kalau kita bersekongkol dengan kejahatan, lalu kita berkata itu baik, maka Alkitab berkata, Yesaya pasal 5 ayat 20 berkata, celakalah mereka yang menyebutkan kejahatan itu baik. Dan kebaikan itu jahat. Yang mengubah gelap menjadi terang, dan terang menjadi gelap.
yang mengubah pahit menjadi manis dan manis menjadi pahit. Ini terbalik. Ini kan terkadang ya terjadi ya di Indonesia ini sekarang mungkin. Ada yang bersekongkol juga dengan yang jahat, ada juga yang bersekongkol dengan yang baik. Jadi celaka kata Alkitab. Celaka. Kalau Alkitab bilang kita celaka kalau mengubahnya, ya ayat 21 lagi dia berkata begini. Celakalah mereka yang memandang dirinya bijaksana, yang menganggap dirinya pintar. Kalau kita menganggap diri terlalu benar, saya yang paling benar, saya yang paling itu, saya yang paling ingat firman Tuhan ini. Celakalah mereka yang jago minum dan juara dalam mencampur minuman keras. Celaka kata Alkitab. Lalu kata Alkitab kalau udah berkata demikian, kenapa kita ribut? Kenapa kita membela kejahatan? Jangan sampai kita kalah terhadap kejahatan. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kiranya kita semakin hari semakin diteguhkan di dalam iman kita, semakin berakar, bertumbuh, dan dibangun di atas firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dengan hormat, saya memberikan kesempatan kepada Pak Liman untuk menutup kita di dalam doa firman ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih dan puji syukur jikalau pada malam ini kami bisa mendengarkan kebenaran firman Tuhan melalui semua yang dibawakan oleh hamba-Mu, Bapak Efrianto. Ya. Tuhan tolong firman itu masuk pada hati dan pikiran kami yang dalam dan menjadi petunjuk bagi hidup kami. Berkati hamba-Mu ya Tuhan dengan segala pelayanannya dan rumah tangganya, istrinya, kiranya Kau berkati mereka semua, sehingga anak-Mu bisa dipakai Tuhan lebih dalam lagi, lebih besar lagi itu Tuhan, sehingga semua dilakukan dengan baik dan ujung-ujungnya semua untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapak. Berkatilah anak Tuhan yang di Zoom ini Tuhan. Kami mendengar ada orang yang sakit COVID, di mana ibu sampai yang mengalami sakit COVID, ya Tuhan Kau jamah dia, Engkau kuasai dia Tuhan supaya diberi kesembuhan secara total. Engkau pakai obat-obat yang diberikan oleh dokter, Engkau pakai minuman, makanan, sehingga semuanya kesembuhan secara cepat dan kembali bisa beraktivitas dengan baik. Berkati Tuhan semuanya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, saya berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Amin. Dengar suara saya? Ya, Bu Lydia. Masuk. Minta maaf karena di sini tadi mati lampu dari jam 6 di sini. Karena hujan deras baru menyala, jadi saya baru bisa masuk. Biar ditelepon 1000 kali pun nggak akan masuk telepon itu. Terima kasih Pak Efrianto untuk firman-Nya. Kita akan masuk di saat. Saya minta kesediaannya Pak. Allah Bapa yang ya, kami datang ke hadirat-Mu dengan penuh rasa syukur karena kami penuh dengan damai dan sukacita. Kami boleh mendengarkan kekuatan firman Tuhan malam hari ini untuk kami menjaga hati kami supaya kami tidak menduakan hati kami, tapi kami serahkan sepenuhnya pribadi hidup kami sepenuhnya untuk menjadi anak Tuhan. Tuhan yang Kaulah jalan kebenaran dan hidup. Padamu saja Tuhan pengharapan kami, padamu saja yang menjadi juru mudi kami.
ketika kami berjalan menaungi lautan perjalanan hidup yang penuh dengan badai topan, angin ribut. Namun kami percaya hanya satu jalan. Jikalau bukan Tuhan yang menjaga dan melindungi kami, maka kami akan jatuh, tergeletak. Tuhan, kami percaya penuh seluruh kemudi hidup kami dalam tangan-Mu. Tuhan berkati pribadi lepas pribadi dalam Zoom channel ini, Tuhan. Saat kami mendengarkan firman-Mu yang begitu indah malam hari ini, kami percaya sungguh-sungguh bahwa firman-Mu akan menjadi rema yang dapat kami jalani ketika kuasa Roh Kudus berkarya di seluruh kehidupan kami anak-anak Tuhan. Terutama juga hamba-Mu, Bapak Evianto. Engkaulah pakai dia sebagai Timotius muda yang sungguh-sungguh berkarya di dalam memberitakan firman-Mu, bukan karena umur muda, tetapi karena hikmat Allah bekerja di dalam kehidupan anak-Mu Tuhan. Pakailah dia urapan kuasa Roh Kudus, sehingga semakin hari dia bertambah-tambah dalam hikmat Tuhan, sehingga dia boleh dipakai untuk kebenaran pemberitaan firman-Mu. Tuhan berkati pribadi, rumah tangga, istri, dan anak-anak. Biarlah rumah tangganya juga menjadi rumah tangga yang penuh damai, sukacita. Tuhan berkati perekonomiannya, hingga di mana dia dipercayakan pelayanan, anak-Mu juga tidak berkekurangan, tapi dia penuh dengan hikmat dan pertolongan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk hamba-hamba Tuhan yang di New Channel ini. Bapak khususnya Pak Leman Handoko. Kami bersyukur bahwa Tuhan memulihkan kesehatan walaupun masa yang kemarin dia tidak COVID. Tapi kami percaya dalam proses pemulihan itu adalah tangan Tuhan yang memulihkan. Tuhan berkati Pak Leman sehingga dia mengalami kesembuhan sungguh di dalam nama Yesus Kristus. Berkati istri dan anak-anak, berkati rumah tangga pekerjaannya. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk mereka hamba-hamba-Mu yang Kau percayakan dalam pelayanan di wilayah ini. Tuhan jamah mereka satu persatu, baik pribadi, keluarga, suami, istri, dan anak-anak, sehingga di mana anak-anak-Mu dipercayakan untuk memberitakan kebenaran firman-Mu, disitulah kuasa-Mu bekerja, sehingga mereka penuh dengan sukacita. Mereka sungguh-sungguh mau melayani hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami berdoa untuk gereja-Mu dengan segala tantangan pergumulan, baik di desa maupun di kota. Tuhan jamah gereja-Mu dalam pelayanan dan kesaksiannya. Terutama kami berdoa untuk program-program visi misi pelayanan gereja Tuhan. Baik yang di kota, di desa, Tuhan berkati semua rancangan-rancangan ini, supaya bukan kuat dan gagah kami melakukan program rencananya, tetapi di dalamnya Kristus Tuhan yang mau dipermuliakan di dalam seluruh kehidupan anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan visi misi pelayanan gereja-Mu di tangan Tuhan. Bapa kami di sorga, kami berdoa untuk kami semua di New Life ini, yang hadir malam hari ini maupun tidak sempat hadir. Tuhan, jika kami ada dalam kondisi sakit, kami mohon belas kasihan-Mu Tuhan. Tuhan sembuhkan kami, pulihkan kami. Jika kami berada di dalam segala pergumulan dan pencobaan, Tuhan campur tangan jamah hidup kami, supaya kami jalan di dalam tuntunan
kuasa-Mu. Tuhan berkati kami supaya kami keluar dari berbagai pergumulan dan masalah kami. Kami juga berdoa khusus untuk mereka yang sakit dalam pemulihan. Bu Lydia Lala, Tuhan jamah dia, pulihkan dia dalam nama Yesus. Tuhan berkati supaya Lydia juga terus mau dipakai Tuhan dalam pelayanan. Suami, anak-anak, Tuhan berkati dalam rumah tangganya. Terus terang kehidupan mereka, perekonomian mereka tidak berkekurangan. Kami juga sehati untuk berdoa untuk Bu Mawar. Tuhan juga jamah dalam kasih kemurahan Tuhan. Bu Mawar tetap sehat dan giat selalu dalam pekerjaan Tuhan. Kami juga ingat untuk satu doa untuk Bu Ana, suami dan anak. Kami percaya tangan Tuhan lawatan untuk Bu Ana. Di dalam segala kuasa-kuasa yang ada, kami ikat ya dan tolak di dalam kuasa-kuasa iblis apapun yang mengganggu dalam kehidupan rumah tangga. Dan kami lepaskan damai sejahtera Allah di dalam Kristus Yesus memulihkan segala kehidupannya dan memberkati Bu Ana agar selalu ada dalam perlindungan Tuhan. Khususnya kami berdoa untuk suami yang saat ini dalam pemulihan kesehatannya juga. Tuhan jamah dan pulihkan dalam nama Yesus. Kami juga berdoa untuk anak dari Bu Ana. Tuhan lawat Tuhan sedang menderita COVID. Kami percaya Engkaulah kekuatan kami, Engkaulah pengharapan kami, Engkaulah tempat di mana kami berlindung. Kami percaya keluarga Bu Ana bersama anak akan ada dalam perlindungan Tuhan dan senantiasa mau dipulihkan di dalam nama Yesus. Kami juga berdoa untuk Bu Liviana. Tuhan jamah dan kuduskan seluruh kehidupannya dan berkati dia, lindungi dia Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga mau berdoa untuk Pak Hari Zakaria. Tuhan berkati dan urapi dia sehingga dia semakin hari semakin diberi hikmat, kekuatan, kesehatan yang baik. Tuhan percaya dalam pekerjaan-pekerjaan pelayanan ini. Tuhan juga memberkati Pak Hari dalam kehidupan hari-hari. Baik bersama istri, anak-anak, dan orang tua di dalam rumah tangga. Ada sukacita yang nyata ketika Pak Hari bersama keluarga menyenangkan untuk melayani terus ada di dalam pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Bapa kami di sorga, kami juga berdoa untuk Pungki. Kiranya kasih Roh Kudus memberkatinya selalu dalam kehidupan Bu Pungki. Baik keluarga, anak-anak Tuhan berkati. Agar Bu Pungki juga penuh damai sukacitanya. Bapa di dalam sorga, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami percaya seluruh kehidupan anak-anak-Mu di New Channel ini. Kami serahkan saat malam di mana anak kami akan beristirahat nanti sebentar. Tuhan, kami percaya seluruh kehidupan kami dipulihkan dan diberkati Tuhan. Baik pribadi, keluarga, sehingga ada damai sejahtera kami. Besok Tuhan bangunkan kembali kami dengan kekuatan yang baru selalu. Terima kasih Tuhan. Inilah doa syukur kami. Mohon kasih karunia dari Tuhan limpah atas seluruh kehidupan anak-anak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Di ke dalam penguasaan Tuhan. Bangsa kami adalah milik Tuhan. Seluruh yang ada di bangsa kami adalah milik Tuhan. Oleh karena itu, Tuhan yang mengerti, yang memahami apa yang saat ini terjadi atas bangsa kami Indonesia. Baik itu
masyarakat, baik itu perekonomian, baik itu pemerintahan yang terus berjalan, roda-roda pembangunan, semua yang sedang bergerak, kiranya dalam kendali Tuhan. Dijauhkan Tuhan bangsa kami dari perilaku-perilaku yang pada akhirnya membuat bangsa ini hancur. Kami menolak semuanya itu ya Tuhan. Kami ingin bangsa ini ada dalam suasana damai, tentram, sejahtera Tuhan menaungi bangsa kami. Sehingga amanlah kehidupan kami ketika kami harus mencari nafkah di bangsa kami ini. Ketika kami harus melayani Tuhan di bangsa kami ini. Ketika kami harus melakukan hal apapun itu Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus. Sama semua. Ini terpecah belah. Apabila ada orang-orang yang ditunggang dipakai oleh iblis untuk melakukan itu, kami Tuhan Yesus berdoa bersatu bersepakat, dihancurkan itu dalam nama Yesus Kristus. Bukan pemimpin-pemimpin yang berkualitas untuk memimpin bangsa ini tanpa memandang bulu, tanpa melihat suku, etnis, kaum, bahasa. Tapi kami melihat ya Tuhan, ada kuasa Tuhan yang Tuhan kerjakan dalam setiap diri pemimpin kami. Sehingga mereka dapat memimpin dengan hikmat dan kuasa Tuhan yang dinyatakan atas bangsa kami. Berkati seluruh gereja-gerejamu yang ada di bangsa ini. Berkati hamba-hamba Tuhan yang melayani di bangsa ini. Baik mereka yang di desa, di kota, semua mereka ada dalam penguasaan Tuhan. Berkati juga setiap anak-anak Tuhan. Berikan kepada mereka sejahtera-Mu ya Tuhan. Bukan apa yang menjadi keperluan kebutuhan mereka. Jauhkan kami dari kelaparan. Jauhkan kami dari kekurangan. Jauhkan Oh Yesus. Cuaca baik. Mujizat. Anak-anak Tuhan, apalagi harus mendatangkan kematian, cukup itu terjadi di masa lampau ya Tuhan.